Oke, saya welcome back to my channel di Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Dan di video kali ini kakak ingin melanjutkan dari tes kesehatan yang kali ini kakak akan jelaskan cukup seru ya. Nah, mungkin kalian jarang ada yang tahu karena sifatnya ini organ dalam. Nah, organ dalam dan tentu banyak yang tidak mengetahui beberapa hal yang bisa mengakibatkan tentunya kalian untuk bisa gagal di tes kesehatan ini. Nah, tidak lain dan tidak bukan, ini adalah pemeriksaan torak untuk organ dada. Nah, banyak yang belum mengetahui, mungkin baru mendengar juga kali ini, bahwasannya pada tahap pemeriksaan ini cukup penting karena menggunakan rongsen. Nah, tentu ada beberapa hal yang mengakibatkan kalian bisa gugur apabila adanya kelainan yang ditemukan pada saat nanti kalian rongsen. Nah, jadi seperti biasa, sebelum video ini dimulai, silakan bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu karena kakak akan selalu memberikan informasi terkait dengan tes kesehatan juga ya. Karena nanti akan ada tes kesehatan, jadi kakak akan jelaskan secara beruntun, so pantengin aja. Nah, jangan lupa juga bagi kalian yang ingin memesan buku psikotes kakak, bisa dipesan untuk persiapan tes psikotes. Di sana sudah ada pengalaman kakak, tips dan trik, kemudian soal serta pembahasan. Jangan lupa juga di sana ada contoh-contoh menggambar agar kalian bisa lulus dan disarankan pada tahap tes psikotes. Pemesanan bisa melalui Shopee dengan nama toko Dewa Gede Tantara dan stok tinggal lagi 4 tentunya. Oke. Baik, kita akan lanjut. Nah, jadi di sini pemeriksaan torak untuk organ dada. Nah, jadi pemeriksaan torak itu adalah prosedur pemeriksaan fisik umum yang dilakukan oleh dokter untuk mengetahui kondisi organ di dalam organ atau rongga dada kalian, termasuk jantung serta paru-paru. Nah, di sini kakak juga akan menjelaskan bagaimana aja tahapan dari pemeriksaan torak serta perkiraan diagnosisnya. Nah, perkiraan diagnosisnya inilah yang bisa membuat kalian gugur apabila tidak sesuai dengan ketentuan atau persyaratan sebagai calon taruna. Yang pertama yaitu melakukan inspeksi atau pengamatan. Nah, tahap ini pemeriksaan bisa dilakukan dengan melihat bentuk dan ukuran dada, warna kulit di area dada, serta cara bernapas dan penggunaan otot-otot dada. Nah, ini yang pertama yang dilakukan sesuai dengan pengamatan dokter ya, atau melalui pengamatan dokter. Nah, kita diinspeksi terlebih dahulu. Kemudian ada yang namanya palpasi atau perabaan ya. Dengan kata perabaan aja kalian sudah mengerti ya. Jadi palpasi ini adalah metode pemeriksaan fisik yang dilakukan dokter dengan melakukan perabaan pada permukaan tubuh dengan tangan dan jari. Nah, pada palpasi data ini dada ya, orang menilai atau dokter sebagai pemeriksa itu menilai tekstur, pergerakan, serta getaran dan aliran udara pada dinding dada kalian masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga itu ada perkusi atau ketukan. Nah, perkusi dada dapat dilakukan ini oleh dokter yang mengetuk jari pada sejumlah area di permukaan dada maupun punggung atas. Nah, bunyi dari ketukan ini bisa menandakan kondisi organ di bawahnya ya. Jadi di bawah ini ya. Begitu. Kemudian yang terakhir itu ada auskultasi. Nah, auskultasi ini adalah metode pemeriksaan untuk mendengarkan bunyi dari dalam tubuh dengan menempelkan stetoskop di area tertentu. Nah, pemeriksaan bunyi jantung dilakukan pada dada sebelah kiri, sedangkan pemeriksaan bunyi paru-paru itu dilakukan pada seluruh bagian dada. Nah, pemeriksaan fisik torak seperti yang telah dijelaskan di atas akan membantu dokter dalam menilai kondisi organ-organ di dalam rongga dada sehingga diagnosis dapat ditegakkan. Nah, bila ragu atau mencurigai adanya kondisi tertentu, dokter dapat merekomendasikan pemeriksaan lanjutan seperti rongsen dada atau EKG. EKG itu adalah elektrokardiogram untuk memastikan diagnosis. Nah, tapi itu beberapa metode ya yang kakak jelaskan. Tapi nanti pada saat tes kalian tidak akan mendapatkan pemeriksaan secara kasat mata atau hanya berdasarkan penglihatan. Apabila nanti dokter hanya berdasarkan pengamatan aja, itu harusnya menjadi pertanyaan untuk kalian. Karena standarisasi pada saat tes
kesehatan bagian dada atau rongga dada itu wajib dilakukan EKG atau rongsen dada. EKG itu kalau bahasa medisnya itu adalah elektrokardiogram. Nah, kalau alat sudah merongsen kalian, ya otomatis dokter tinggal melihat hasil dari rongsen tersebut. Nah, hasil dari rongsen tersebutlah baru akan didiagnosis oleh pemeriksa atau oleh dokter. Apakah kalian layak menjadi seorang calon taruna atau tidak? Nah, apabila terdapat kelainan yang mengakibatkan fatal pada saat kalian menjadi calon taruna, ya otomatis kalian gugur di tahap ini seperti itu. Nah, jadi itu tentang pemeriksaan torak untuk organ dada. Jadi banyak juga yang bertanya kemarin, Kak, bagaimana kalau misalnya terdapat kelainan atau mungkin dulu jatuh sempat patah. Ya menurut kakak, kalau misalnya sudah lebih dari setahun itu melakukan operasi, atau lebih dari setahun itu sudah menjalani pengobatan atau patah tulang, artinya dalam setahun selanjutnya kalian sudah normal kembali. Nah itu nggak masalah, karena kakak pernah baca itu di tes kesehatan tidak masalah apabila kalian patah tulang ataupun juga pernah ada operasi, asalkan sudah melebihi batas umur yang ditentukan. Nah contoh setahun ataupun juga 2 tahun. Nah itu nggak masalah, itu namanya wajar karena setiap orang pasti memiliki riwayat kesehatannya masing-masing. Nah jadi tidak ada yang di tes kesehatan ini yang memiliki nilai yang sempurna. Pasti ada aja beberapa yang kurang seperti itu. Nah jadi itu yang dapat kakak sampaikan mengenai pemeriksaan torak pada organ dada ataupun juga EKG ya. Kebanyakan orang menyebut EKG sih, atau elektrokardiogram. Jadi rongsen dada. Nah untuk selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang denyut jantung. Ini juga salah satu hal yang sangat penting buat kalian, karena denyut jantung ini akan menentukan kalian lolos atau tidaknya juga. Karena apabila kalian sudah menjadi taruna tapi memiliki denyut jantung yang rendah, itu sangat fatal nantinya. Karena yang namanya taruna nanti pasti akan tes fisik, kemudian ada kesemaptaan dan lain sebagainya. Itu nanti mengacu pada tentunya tes jantung kalian. So, jadi itu yang dapat kakak sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ditunggu lagi tes kesehatan lainnya, dan tentu kakak akan memberikan tips dan trik juga bagaimana agar kalian bisa mempersiapkan diri pada saat tes kesehatan nanti. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. Jangan lupa untuk tetap support channel Taruna Indonesia TV dengan cara subscribe, kemudian hit button loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dari @Taruna Indonesia TV, karena nantinya akan posting tentang soal-soal psikotes tentunya setiap hari loh, oke? So mungkin itu, and see you next time, bye bye.